Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya, Saniatur Rahmanita Syafitri, dan tema kali ini akan membahas tentang pentingnya semangat religius is first di sekolah untuk membangun karakter religius peserta didik. Dan di sini sudah ada Bapak Jufri Ahmad Hadi SPDI dari SMKN 1 Mbakung, sekaligus Ketua MGMP pada jenjang SMK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sania. Selamat datang di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Sania gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Tadi perjalanannya lancar ya Pak? Perjalanannya cukup lancar dan agak sedikit kena hujan, tapi tidak ada masalah. Karena ada semangat untuk datang ke podcast. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran yang kita panggil. Semangat. Untuk tema kali ini tentang religious is first, Pak Angge. Adalah pertama, Pak Angge. Nah, ini mohon untuk dipaparkan sedikit saja untuk tema kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sania. Yang pertama saya menyampaikan syukur sekali bahwa saya punya kesempatan untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan panjenengan di podcast Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dalam artian di sini saya bisa sedikit menyampaikan tentang beberapa masalah yang terjadi di dunia pendidikan kita. Pak. Seperti ini, kita berbicara tentang sebuah konsep yang bernama religious is first. Barangkali mungkin Mbak Sania dalam akhir-akhir ini mendengar atau melihat di televisi ada Presiden Amerika Serikat tentunya, Donald Trump, dengan semboyannya yaitu American is first. Namun demikian akan kita kupas bahwa religion is first itu tidaklah seperti American is first. Namun memang ada persamaannya. Religious is first itu adalah suatu sikap mental, Mbak. Di mana bahwa setiap kita sebagai insan pendidik, ya terutama di sekolah, ini harus memiliki jiwa dan semangat untuk mengedepankan yang namanya urusan agama sebagai prioritas utama. Jadi apabila setiap sivitas akademika, setiap unsur yang ada di sebuah lembaga pendidikan itu selalu mengedepankan agama, maka diharapkan hasilnya, outputnya nanti kelak bahwasannya peserta didik atau siswa itu juga mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang kita lakukan. Intinya bahwa karena di sana ada unsur semangat, ya, semangat religius is first, yang mana semangat itu punya sifat yang konduktif, bisa menular. Maka jika insan-insan pendidik itu memiliki sikap religius is first, maka diharapkan peserta didik juga akan mendapatkan kondisi yang sama, hasil yang sama dengan apa yang disampaikan oleh para pendidik. Ya, seperti semua itu. Dari awal sampai akhir tetap sama seperti itu. Tetap seperti itu. Begitu. Pak. Jadi gini. Untuk selanjutnya kita akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Sobat Kemenak, Pak. Saya pertanyakan yang nomor 1, apa makna dari semboyan religious is first dalam konteks pendidikan di sekolah? Jadi begini Mbak, religious is first itu adalah bagian dari sikap mental ataupun semangat. Ketika kita melihat dunia pendidikan saat ini yang selalu berbicara tentang hasil dan hasil, kemudian kita juga secara lebih khusus bicara tentang pendidikan agama, yang mana hasilnya itu juga sering kali disoroti oleh publik ataupun masyarakat.
kita itu ingin selalu bertanya sebagai insan-insan pendidik, apakah pendidikan kita sejauh ini memang belum berhasil? Kalau memang belum berhasil, itu kendalanya di mana? Kekurangannya di mana? Yang salah di mana? Metodenya kah? Pendekatannya kah? Ataupun yang lain? Nah, maka dari situ kita akan melihat bahwa ternyata di dalam dunia pendidikan, bahwa semboyan religious is first ini memang harus betul-betul digaungkan. Karena khususnya dalam pendidikan agama Islam, sudah saya katakan di awal, sangat diperlukan yang namanya sosok suri tauladan, di mana para guru kemudian juga, mohon maaf, mungkin kepala sekolah bahkan sekalipun, itu juga semuanya harus memiliki kepedulian untuk selalu menempatkan agama sebagai prioritas yang paling utama di dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, sehingga dengan mengusung semboyan ini diharapkan segala kegiatan yang ada di sekolah itu bisa memiliki unsur-unsur nilai keagamaan yang menonjol dan tidak mengesampingkan sekali-kali masalah agama, kemudian di sisi lain menonjolkan hal-hal yang bersifat lebih umum. Nah, menomorsatukan agama. Itulah yang memang saat ini sedang sangat dibutuhkan, di mana kita melihat bahwa hasil daripada pendidikan saat ini ternyata kita harus mengakui bersama, ternyata juga masih belum seperti apa yang kita harapkan. Buktinya masih banyak siswa atau peserta didik kita itu yang melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak seperti kita inginkan, yang tidak kita harapkan, itu masih saja terjadi di mana-mana. Apalagi saat ini juga dengan semakin berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat komunikasi yang semakin canggih, ini mengakibatkan adanya pergeseran nilai. Nah, terkadang peserta didik kita itu mungkin tidak menyadari karena mereka menjadi generasi yang ada di zaman ini yang kena pengaruh begitu luar biasa, sehingga guru dan juga kepala sekolah inilah yang harusnya memiliki memiliki sikap ataupun rasa yang peka untuk yang namanya mengedepankan masalah-masalah keagamaan di sekolah. Saya kira itu. Iya, kan banyak Pak, anak-anak itu kan secara otomatis ketika dia melihat di medsos atau itu kan otomatis kayak langsung nyontoh gitu loh. Iya, langsung nyontoh. Nah, itu gimana kalau di di sekolah-sekolah itu untuk membentengi atau memberikan masukan kepada anak-anak supaya tidak ikut alur di medsos yang negatif. Betul. Jadi seperti ini, bahwa yang namanya lembaga pendidikan ini kan sebuah institusi yang memang disetting, ya. Ada sebuah setup. Ketika seorang guru saja menyampaikan pembelajaran, ada setup pembelajaran yang namanya kalau dulu RPP. Ya, untuk rencananya nanti saya mengajar itu seperti apa, agar materi-materi yang terkait dengan terutama dengan agama, kalau memang itu ditempatkan sebagai prioritas utama itu betul-betul bisa masuk. Nah, maka oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab semua insan pendidik, guru, termasuk juga dalam hal ini juga adalah pimpinan lembaga untuk bisa menyatukan visi misi lembaga, bahwa lembaga ini adalah lembaga yang betul-betul mampu mengedepankan yang namanya religious is first tadi. Sehingga RPP yang dibuat oleh guru misalnya, ya, itu pun juga tidak lepas dari mengedepankan religious is first. Misalnya setiap kali melakukan pembelajaran dalam kelas tentu diawali dengan berdoa. Disampaikan juga tujuan berdoa itu apa, agar kita mendapatkan keselamatan, agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan seterusnya. Jadi dari situ hal yang sekecil apapun dilakukan dalam proses belajar itu, ternyata di situ siswa tahu bahwa tujuannya itu adalah semata-mata memang untuk mengedepankan nilai-nilai agama tadi.
Nah, Untuk menjadi pegangan lah, nggih, iya, pegangan hidup. ya seperti itu. Sehingga nanti ketika dia mendapati apapun di luar dalam hidupnya, di luar sekolah, Nggih. apa-apa yang terkait dengan perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari itu kalau dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, mulai dari belajar diawali dengan doa, kemudian ketika belajar juga di sana ada hal-hal yang mengedepankan tentang menghargai pendapat orang lain, misalnya di waktu diskusi, Nggih. kemudian adab kepada gurunya seperti apa, itu betul-betul disampaikan oleh pendidik, seorang guru kepada muridnya. Sehingga ketika hidup di luar, ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama, itu siswa langsung bisa beradaptasi dan bisa membackup atau menyaring apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nggih, Seperti otomatis itu. nggih, Otomatis. karena sudah ada religiusnya di Betul, situ betul, yang nggih. pertama awal Betul. itu nggih Pak nggih. Yang pertama. Nggih, nggih. Baik, untuk selanjutnya bagaimana semangat religious is first dapat membantu mencegah perilaku negatif di kalangan siswa? Ya. Nggih. Jadi kalau semangat religious is first itu diutamakan, dalam konteks kita orang-orang Islam misalnya, Nggih. tentunya di sebuah lembaga itu akan dimunculkan misalnya lembaga atau sekolah itu akan melaksanakan salah satu kewajiban orang Islam, misalnya salah satu contoh adalah sholat berjamaah. Satu contoh saja. Iya. Artinya apa? Sebuah lembaga yang di situ dia melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, misalnya waktu duhur ya, waktu duhur sholat berjamaah, dan itu dilaksanakan tepat waktu, ya sesuai dengan waktunya. Ada adzan duhur, berarti di situ memang harus ada bel untuk melaksanakan sholat. Itu artinya bahwa lembaga itu telah mengajari, sekolah itu telah mengajarkan kepada peserta didik bahwa sholat itu adalah salah satu hal yang paling utama di dalam kehidupan peserta didiknya. Nah, ketika menyampaikan bahwa sholat itu penting, ya, kita jangan sampai sekali-kali hanya mengatakan kenapa sholat ini penting, karena kalau kita sholat maka kita akan masuk surga. Kita nggak boleh hanya menyampaikan itu saja. Kenapa? Kalau kita menyampaikan seperti itu saja, ini biasanya terjadi itu seperti kita belajar di tingkat yang lebih bawah, misalnya di tingkat SD, tingkat TK ya. Iya. Kenapa kita rajin sholat? Karena supaya kita masuk surga. Iya, ya. Betul, Mbak. Itu kalau anak-anak yang tingkat TK, SD itu kan sudah manut, betul. Tapi kalau sudah di tingkat SLTP, menengah SLTA, yang harus sampaikan bahwa sholat itu seperti dalam Al-Quran Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan karena masuk surganya, tapi karena sholat itu akan mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa apa kaitannya dengan mungkin perilaku-perilaku negatif untuk mencegah itu. Bila mana dalam sebuah sekolahan, dalam sebuah lembaga, nilai-nilai religiositas, khususnya Islam, sholatnya begitu diutamakan, sedangkan anak tahu disampaikan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka secara otomatis ini akan ada koherensi, ada keterkaitannya. Ternyata saya melaksanakan sholat, dapatnya apa? Saya bisa mencegah di luar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu untuk anak-anak yang tingkat SLTP ke atas. Iya, yang menengah, yang ininya sudah bisa logikanya sudah masuk. Betul seperti itu. Iya. Selanjutnya, apa hubungan antara karakter religius dengan prestasi akademik siswa di sekolah? Hubungannya sangat luar biasa, luar biasa erat ya, tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya religiositas itu di sana mencakup ketaatan, misalnya ketaatan melaksanakan perintah, keikhlasan, kedisiplinan waktu, misalnya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, karena memang sholat-sholat yang ada di Islam, di agama Islam tentunya kan sudah ditentukan waktunya, ya, yang itu tidak bisa gonta-ganti dan seterusnya. Kemudian ada sikap pula yang kalau siswa itu bisa mengedepankan religiositasnya dengan bagus, bahwasanya ketika dia itu menyelesaikan satu kegiatan, maka dia akan kemudian berganti kepada kegiatan yang berikutnya. Dia tidak menunda-nunda pekerjaan, dia tidak menumpuk-numpuk pekerjaan baru akan diselesaikan di akhir. Nah, kalau ini dikaitkan dengan apa tadi?
prestasi, dengan nggih. prestasi ataupun dengan ya nanti hasilnya seperti apa. Iya, iya. Tentu dengan memiliki sikap mental yang semacam ini tadi, yang sudah saya sebutkan itu tadi, Nggih. belajar siswa itu betul-betul akan dilandasi sikap disiplin, keikhlasan, eh, bagaimana dia itu punya efektivitas waktu, tidak membuang-buang waktu dengan cuma-cuma. Otomatis kan eh, tingkat efektivitas belajarnya itu akan sangat tinggi. Dengan tingkat efektivitas belajar yang tinggi, yang didasari dengan rasa ikhlas, Nggih. saya yakin belajar dengan model seperti ini hasilnya tidak akan kemana lagi Insya Allah selain keberhasilan baguslah. atau Nggih, kesuksesan. nggih. Karena disiplin dari rumah, dari sekolah itu kan membawa kesuksesan ke depannya nggih, Pak. Betul, Nggih, betul itu sekali. sangat berpengaruh nggih Betul itu. sekali, betul Nggih, sekali. nggih. Nggih, lalu bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai religius yang tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktek dalam kehidupan sehari-hari siswa, Bapak? Nah ini yang tadi sudah sedikit saya singgung sebenarnya, bagaimana ada guru, kemudian bagaimana ada pimpinan lembaga ya. Nggih. Di Islam kita mengenal ada mau itu hasanah. Oke, tutur kata, nasihat itu adalah salah satu cara kita menyampaikan pembelajaran. Tapi di samping itu kita harus mengingat bahwa penting sekali ada uswatun hasanah. Contoh, Nggih. mana bisa kita memberikan atau memerintahkan sesuatu yang baik apabila kita yang memerintahkan belum bisa memberikan contoh yang baik. Ini akan sangat sulit, sangat ironis ya, Nggih, nggih, bener, sangat nggih. sangat naif juga Nggih. ya. Harus ada contoh lah nggih Nah, dari semacam itu. pendidik. Sehingga kalau dikatakan bagaimana caranya, maka caranya jelas bahwa setiap sivitas akademika, setiap warga sekolah, siapapun, itu dengan satu bahasa yang sama, satu semangat yang sama, mereka harus betul-betul memberikan contoh yang terbaik pada para peserta didiknya melalui semangat religious is first. Satu lembaga semuanya mengedepankan agama, mengedepankan atau memprioritaskan kepentingan-kepentingan agamanya Nggih. sebelum melaksanakan kepentingan yang lain. Boleh masalah kurikulum ditata sedemikian rupa, monggo. Tapi jangan sampai itu tadi, maaf istilahnya, menomorduakan atau menyepelekan. Oh, karena ada kegiatan ini terpaksa sholatnya diundur untuk zuhur misalkan jam setengah 2. Nggih. Padahal adzan sejak mulai jam setengah 12 misalnya. Nggih. Akhirnya akan terbiasa yang tidak baik. Ketika mendengar suara adzan dimanapun dia tetap masih santai. Karena begitulah yang diajarkan di sekolah oleh para guru dan maupun yang lainnya. Nggih. Seperti itu. Contoh-contohnya nggih, Pak, nggih. Contohnya harus dari sekolah dulu, Dari sekolah, dari Pak Guru, dari guru, semua yang ada di sekolah itu, termasuk lembaga bisa memberikan satu terobosan, memberikan satu arahan, memberikan satu paradigma berpikir kepada semua warga sekolah bahwa tujuan daripada sekolah, tujuan pendidikan ini adalah dalam rangka yang paling utama. Kalau kita lihat dari tujuan pendidikan nasional juga kembali ke sana tentunya adalah masalah keimanan dan ketakwaan. Ada di pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional diantaranya adalah yang pertama mengembangkan potensi peserta didik, yaitu untuk bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi arahnya ini, kalau memang tujuan utamanya ini, jangan sampai kita meninggalkan yang ini, mengejar yang lain, kemudian yang ini ditinggalkan. Lupa. Itu nanti yang akan sangat fatal yang terjadi seperti itu. Memang awal-awal itu harus religiusnya benar-benar ditata dari awal menjadi fondasi. Menjadi fondasi, betul. Betul, kesannya nanti ketika kita anak-anak sudah masuk ke masyarakat, mereka sudah punya fondasi yang kuat. Untuk biar tidak kemana. Nanti ada, kan biasanya kalau di masyarakat itu lingkupnya itu ada circle toh Pak, circle, ada yang circle negatif, ada yang circle positif. Mereka sudah ada
backup-nya sendiri Betul, nggih, betul, untuk betul, itu. ya. Nggih. Terus selanjutnya apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan semangat religious is first di sekolah pada era digital saat ini? Tantangannya, Pak. Oke, Nggih. tantangan kita ini sebenarnya bukan di mana-mana. Tantangan kita itu adanya pada diri kita sendiri. Ya, tantangan kita itu ada pada diri kita sendiri. Jadi setiap kita sebenarnya sudah tahu bahwa tujuan pendidikan itu yang paling utama itu adalah masalah spiritual. Tujuan pendidikan yang paling utama adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Nggih. Semuanya tahu, semua guru tahu, semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan juga tahu. Ya, cuma yang menjadi masalah tantangannya, kenapa saya bicara ini adalah diri kita sendiri, adalah kemauan kita, kesungguhan kita. Benarkah kita telah bersungguh-sungguh untuk menempatkan religiusitas sebagai prioritas utama? Sudahkah semua program-program yang ada di sekolah itu selalu memikirkan masalah itu? Banyak sekali kegiatan di sekolah yang sebenarnya kalau kita mau, ya kita mau untuk menjadikan itu sebagai media pembelajaran untuk anak, bahwa di situ kita diajarkan tentang religiusitas sebagai sesuatu yang utama, itu adalah tetap kita bisa melakukan itu. Tapi jika tidak, ya sama saja juga kita tidak bisa melaksanakan apa-apa. Artinya pendidikan yang kita lakukan, mohon maaf, hanya sebatas kita mengajari anak-anak saja, mengajari dalam artian mengajari konten materi yang ada di bidang studi, tapi kita tidak mendidik. Tapi kita tidak mendidik, tidak memberikan materi-materi tentang mental spiritual, tentang etika, tentang hal-hal yang terkait dengan religiusitas. Jadi kuncinya ada kemauan, ada kemauan. Jadi yang selama ini terjadi berarti masih belum muncul kemauan yang memang betul-betul serempak dari seluruh warga pendidikan yang ada di sebuah lembaga. Di satu lembaga, Pak. Kalau seumpamanya kan biasanya satu lembaga itu biasanya ada yang gandol gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana kalau seumpamanya ada yang gandol, solusinya itu gimana, Pak, untuk religious first ini? Jadi kan di sebuah lembaga itu kan dipimpin oleh seorang manajer, seorang pimpinan. Maka disitulah beliau yang memang paling pertama harus punya visi misi ini. Kita tahu bahwa visi misi itu dari sebuah lembaga atau sekolah memang idealnya tuh setiap kurun waktu tertentu, bisa 1 semester atau bisa setiap tahun ajaran, itu ada semacam revisi evaluasi. Masihkah lembaga kita itu pada relnya, masihkah pada relnya, pada tujuan yang memang sesuai dengan pendidikan nasional di Indonesia ini? Nah, kalau ternyata dilihat, ternyata tujuannya betul masih iya, visinya ke sana iya. Ya, biasanya kan ditempel besar-besar gitu kan. Ada. Visi, misi, SD mana, SMP mana ada. Tapi pertanyaannya, apakah visi misi itu sudah di breakdown betul dalam bentuk misalnya kegiatan-kegiatan di sekolah? Yang kalau kemudian kita dalami lagi, apakah betul yang sudah di breakdown itu tadi dalam kegiatan-kegiatan itu di sana dimunculkan penguatan religiusitas sebagai nilai utama yang memang harus selalu dipegangi oleh peserta didik. Dalam konteks ini memang perlu sekali selalu istilahnya dilakukan betul pengawalan, tidak dibiarkan saja. Seorang guru mengajar, apakah yang diajarkan oleh guru itu betul-betul ada muatan religiusitasnya? Tidak harus guru agama loh, Mbak. Seluruh guru. Iya, namanya kan di sana ada visi. Visinya bukan visinya guru agama, visinya kan visi lembaga. Yang itu yang bisa diwujudkan oleh semua yang ada di sekolah. Bahkan maaf, penjaga sekolah pun, tukang sapu pun juga bisa ke sana. Karena tukang sapu kalau waktunya sholat duhur, dia juga menjadi orang pertama. Oh, gitu nggih, Pak. Yang datang ke masjid, yang segera berwudu. Iya. Nah, itu tentu menjadi bagian dari ketika
ada rapat bersama, tukang sapu tersebut juga diundang masuk sehingga tahu tentang visi misi sekolah. Oh, Seperti itu. jadi seluruh yang ada di sekolah ini tuh wajib mengikuti rapat, wajib mengikuti yang ada di Ya. lembaga tersebut. Kalau kita bicara tentang visi misi sekolah, Nggih. tentu memang semuanya harus tahu. Siapapun yang ada di lembaga itu harus tahu mau dibawa kemana. Karena kan tukang sapu pun, penjaga keamanan pun itu juga bagian dari Lembaga. sivitas lembaga itu. Tidak boleh tidak. Wajib semuanya Iya, mengikuti semua betul, yang ada di lembaga betul. tersebut. Apalagi kalau sudah jelas misalnya beliau seorang muslim gitu Iya. ya. Nanti apa kata siswa kalau misalnya waktu sholat zuhur semuanya bergerak ke masjid, tukang sapunya misalkan terus nyantai-nyantai. Masih di situ. Nah, masih di situ. gitu. Oh, apa beliau Oke. bukan muslim ya? Kalau muslim kok tidak sholat, kok dibiarkan saya nggak ditegur dan Nah itu sebagainya. nggih, biasanya kan gitu anak-anak Iya, itu. Kenapa betul. kok nggak sholat gitu. Jadi betul-betul ini harus menyatu, Nggih, nggih. menyatu. Kalau seperti itu, insya Allah, maka akan terpatri Nggih. dalam apa, baik pikiran maupun hati siswa, Nggih. bahwa yang namanya sholat itu memang betul-betul. Satu contoh misalkan tentang Iya. sholat ya, Nggih. adalah suatu amalan ibadah yang harus betul-betul diutamakan. Disitulah manifestasi dari religious is first. Nggih. Seperti itu. Iya, iya Pak. Keren. Sangat keren nggih penjabarannya nggih. Ini yang terakhir Pak. Apa indikator keberhasilan sekolah dalam menerapkan semangat religious is first pada diri siswa? Salah satu indikator yang paling nyata, Nggih. kalau di sekolah, kalau sudah waktunya ada azan, semua baik siswa maupun siapapun yang ada di sekolah itu langsung tergerak Dengan sendirinya. dengan sendirinya. Oh. Artinya di situ memang ada bel, Nggih. ya, ada tanda waktu di mana memang waktunya masuk sholat, dan itu seolah tanpa harus diperintah, memang tahu itu adalah yang paling utama di lembaga kita, Nggih. maka sudah menuju ke sana. Langsung otomatis Persiapan itu salah waktunya satu sholat. indikator, ya betul, itu Iya. salah satu indikator. Kemudian mungkin indikator yang lain Iya. yang bersifat bukan ibadah mahdhah, Nggih. yang terkait dengan yang sosial, yang muamalah ya. Nggih. Bagaimana seorang siswa memiliki adab yang begitu baik dengan guru. Nggih. Udah itu mau dia ketemu dimanapun, bisa di sekolah maupun di luar sekolah, begitu dia mengutamakan adabnya, itu salah satu indikator bahwa siswa itu berhasil Nggih. dalam hal Berhasil, masalah nggih. nilai-nilai keagamaannya. Nggih, nggih. Saya kira itu. Kemudian kalau ada lagi, ini sifatnya tapi mau insidental ya. Nggih. Ada kegiatan, satu kegiatan misalnya itu yang biasanya ulang tahun ya. Ulang tahun apa? Nggih. Disnatalis ya. Iya, ya, Disnatalis. Anda, kita punya siswa, ketika ditanya, mau mengadakan acara apa anak-anak? Nah, undang siapa? Oh, anak-anak diajak ngobrol. Nah, iya biasanya kan Oh, seperti gitu. itu. Kita Oke. sampaikan ke anak-anak, disampaikan. Ini untuk DN acaranya apa? Hmm. Begitu banyak yang masih terjadi bahwa ternyata siswa kita itu, Masya Allah, saya kemarin juga bicara dengan teman-teman pengawas juga yang ada Nggih. di provinsi. Iya. Pak, ternyata siswa kami itu ada acara seperti ini. Mereka ya juga ada yang mengundang grup sholawat, hadroh yang terkenal juga, iya. Oh, nggih, nggih. Tapi Luar ternyata di satu yang lain juga ada yang juga mendatangkan penyanyi yang terkenal, Oh, ya, band. misalnya Oke. yang terkenal. Iya. Ketika hadroh dimainkan, ya biasalah satu dua atau beberapa anak ada yang mendekat ke Oh, ini, ke band, ke band. ya, ke grupnya itu grupnya, ya, yang grup tempat sholawatan. bermain itu ya, Nggih, selawatan. nggih. Tapi yang lain masih nongkrong-nongkrong di tempatnya Oh. aja. Antusiasnya ternyata Mungkin, masih belum nggih. begitu. Tapi Oh, begitu sudah ganti acara yang Satunya. gebiar-gebiar itu ya, Nggih. maka seluruh siswa dari berbagai Langsung. pojok sekolah, pojok kelas-kelas itu berhamburan menuju tempat situ. Gitu, Dengan nggih. maaf, dengan berbagai macam kondisi yang mungkin cara dandannya dan sebagainya itu Nggih, kurang mencerminkan nilai agama. iya. Jadi rasa interestnya
rasa tertariknya, daya magnetnya Oke. terhadap hal-hal yang bersifat agama kurang. Masih butuh proses Masih lebih butuh proses. panjang lagi. Tapi Oke. dengan hal yang seperti itu sampai dia rela. Nah ini, sampai ada teman saya mengatakan, ternyata kita musim kemarau 1 tahun habis dengan hujan Hujan. 1 hari 1 malam. Selesai. Oke. Iya, Nah iya. seperti itu. Ini salah satu indikator kalau siswa kita itu kita lihat ternyata dia antusias dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan, itu juga menjadi bukti Oke. bahwa nilai-nilai keagamaannya masuk. Oke, sudah ada yang masuk. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ada close statement Pak di akhir ini. Untuk closing statement saya bahwa PR dunia pendidikan kita masih begitu banyak, Oke. apalagi pendidikan Islam. Kita membutuhkan begitu banyak orang yang punya kepedulian, punya betul-betul kemauan yang sungguh-sungguh untuk terus membangun pendidikan agama Islam itu agar bisa mencapai keberhasilan yang hakiki. Bukan keberhasilan yang sifatnya formalitas, keberhasilan yang hanya ada pada angka-angka atau nilai-nilai di rapot saja, atau mungkin juga rapot lembaga atau rapot sekolah, bukan itu. Tapi kita butuh betul-betul nilai-nilai agama yang bisa tertransformasi dan membumi kepada jiwa-jiwa relung-relung hati para peserta didik kita. Sehingga dalam perilaku keseharian mereka betul-betul bisa mencerminkan agama atau nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang selalu dikedepankan dan diutamakan. Itu saja. Dan yang paling penting adalah bagi anak-anak harus selalu kita tanamkan bahwa dalam agama kita tidak sama sekali dalam arti kita itu ingin mengesampingkan urusan dunia, tidak. Namun yang harus kita sampaikan bahwa semua urusan dunia itu toh ujung-ujungnya harus pada akhirnya harus mendapatkan yaitu kenikmatan yang abadi ataupun tujuan yang abadi, yaitu akhirat atau agama itu sendiri. Oke, alhamdulillah sangat luar biasa perbincangan kita kali ini. Dari obrolan kita bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi yang berkarakter kuat, berakhlakul karimah, dan berlandaskan nilai-nilai religius. Nggih Bapak, nggih. Alhamdulillah Pak, sudah di penghujung acara podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama. Dan materi ini sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga pada Sobat Kemenak Kabupaten Blitar. Nggih. Amin. Nggih. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Saniatur Rahmanita Syafitri bersama Bapak Jufri Ahmad Hadi SPDI pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.